Halo, selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas vektor part 3-nya. Di part 2 kemarin kita udah bahas sampai metode penjumlahan vektor sama yang namanya proyeksi vektor. Jadi di sini sebenarnya masih ada lanjutannya yang penjumlahan vektor yang sering sekali disimplifikasi jadi seperti ini. Misalkan kalau ada dua vektor yang searah, maka untuk meresultankannya dijumlahkan saja. Berikutnya, kalau ada dua vektor yang berlawanan, maka ini diselisihkan. Misalkan katakanlah ada tarikan ke kanan 5 Newton, tarikan ke kiri 8 Newton, maka hasilnya nanti pasti jadi 3 Newton ke kiri. Sesimpel itulah ya. Nah, sekarang yang ketiga tentang jika ada dua vektor yang mengapit sudut. Sudutnya adalah kita namakan theta, maka vektor 1 dan vektor 2 mau dijumlahkan, maka nilai vektor 1 tambah vektor 2 hasilnya nanti adalah akar dari vektor 1 kuadrat, ini nilainya ya, tambah vektor 2 kuadrat, nilainya vektor 2 ditambah dengan vektor 2 dikali dengan vektor 1 vektor 2 cos theta, seperti itu. Nah, itu kalau penjumlahannya. Kalau pengurangannya V1 kurang V2 hasilnya adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Ingat nilainya tambah dengan kurang dengan kurangnya 2V1 kali V2 cos theta. Nah, itu bedanya hanya di sini berarti. Artinya kalau ada vektor 1 arahnya ke atas, nih vektor 1, vektor 2-nya arahnya ke kanan, ini vektor 2, maka nanti kalau vektor 1 tambah vektor 2 resultannya ke sini, ini namanya V1 tambah V2. Kalau kurang jadi bagaimana? Nah, ini vektor 1. Kalau kurang V2 jadi ke sini kan? V2. Hasilnya ya ini. Inilah siapa? V1 kurang V2. Hasilnya ini nilainya pasti sama. Nilainya sama, arahnya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke vektor satuan dulu ya. Ini ketinggalan kemarin. Vektor satuan. Artinya sebagai pengenal, penunjuk bahwa arah dia kemana aja. Kalau I dan minus I, nah ini ke Y positif, ini Y negatif, ini ke atas, ini ke bawah. Kalau artinya 3I berarti 3 satuan ke atas. Kalau min 3I berarti 3 satuan ke bawah. Lalu demikian juga kok Y sih X. Nah, ini X. Berarti kalau 3I artinya 3 satuan ke kanan. Terus kalau min 3I berarti 3 satuan ke kiri. Lalu J. Nah, ini berarti untuk Y-nya. J dan minus J. Nah, berarti ini ke Y positif dan Y negatif. Nah, selanjutnya yang K. K-nya itu berarti K dan min K. Yang ini untuk Z positif menuju ke kita dan Z negatif menjauhi kita. Seperti itu. Jadi kalau semisal kita masuk, kasihkan satu contoh nih. Contoh. Ada vektor
vektornya I plus 2J kurang 3K. Artinya ini ke kanan 1 satuan, ke atas 2 satuan, menjauhi kita 3 satuan. Kamu bayangkanlah seperti itu arahnya. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke perkalian vektornya. Perkalian vektor, yang mana perkalian vektor ini ada 2 jenis. Nah, yang pertama ada namanya perkalian titik. Nah, perkalian titik. Nah, untuk perkalian titik ini dia bekerja berdasarkan sifat kosinus ya. Nah, berarti kalau udah naturalnya dia seperti itu, ingat aja memang sifatnya begitu ya. Nah, semisal nilai dari vektor 1 kali vektor 2 adalah sama dengan nilai vektor 1 kalikan dengan nilai vektor 2 kali kosinus dari sudut antar mereka berdua. Nah, soal untuk yang ini biasanya yang ditanya adalah kosinusnya. Berapa sudut antara kedua vektor ini, begitu. Semisal, sebelumnya saya kasih dulu. Karena ini pakai cos 0 itu kan 1. Cos 90 itu 0. Itu sebabnya nanti I dot I hasilnya adalah 1. J dot J adalah hasilnya 1. K dot K hasilnya adalah 1. Tapi kalau I dot J atau J dot I atau I dot K atau K dot I atau apalagi nih yang belum ada, J dot K sama dengan K dot J juga, hasil dari semua ini adalah 0. Begitu. Semisal kita punya contoh di sini, katakanlah kita punya vektor 1 ya, dan vektor 2. Vektor satunya kita punya, ini contoh dulu ya, contoh. Kita punya vektor 1, nilainya adalah I ditambah 2C dikurang 3K. Lalu vektor 2-nya kita punya 2I kurang 3K plus, kok kurang 3K? 3J maksud saya, plus K. Nah, ini 3J ya. Nah, oke. Jika kedua vektor ini saling berpotongan, berapakah sudut antara mereka berdua katanya? Maka sesuai dengan yang tadi, kita butuh nilai vektor 1 dan nilai vektor 2 sama hasil perkaliannya. Katakanlah I dot I hasilnya adalah 2, J dot J hasilnya adalah minus 6. Berarti kita buat 2 kurang 6 kurang 3 adalah sama dengan nilai vektor 1 itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, hasilnya ini adalah akar 14. Demikian juga nanti nilai vektor 2 pasti hasilnya adalah akar 14. Nanti boleh kamu coba. Nah, maka hasilnya ini tinggal sesuaikan ke sini. Kita kembali ke sini. Nah, berarti ini sudah yang ini. Ini akar 14. Yang ini akar 14 juga. Dikali kosinus daripada tetanya, begitu ya. Maka hasilnya ini adalah minus 7 sama dengan 14 kali cos tetanya. Berarti minus setengah adalah kosinus dari tetanya. Maka yang minus setengah cosnya itu ada pada kuadran 2 atau 3 dengan sudut 180 kurang 60 berarti 120 derajat, atau pada kuadran 3 berarti 180 tambah 60 jadi
240 derajat, seperti itu. Nah, itu dulu untuk perkalian dotnya. Sekarang kita ke perkalian crossnya. Perkalian cross silang. Nah, untuk perkalian silang ini bekerja berdasarkan prinsip sinus. Maksudnya begini. Vektor 1 cross vektor 2 itu sama dengan nilai vektor 1 dikali dengan nilai vektor 2 kali sinus daripada theta. Tapi sebelum itu, karena ini pakai sinus, tentu saja nanti I cross I sudutnya 0. Sinus 0 adalah 0. Berarti I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K, hasilnya adalah 0. Tetapi I cross J hasilnya adalah K, tetapi J cross I hasilnya adalah min K. Terus J cross K hasilnya adalah I, tapi K cross J hasilnya adalah min I. Terus K cross I hasilnya adalah J, lalu I cross K hasilnya adalah min J. Nah, kita buat di sini contohnya yang sama lah seperti tadi ya. Kita punya contoh di sini. Vektor 1 tadi kita buat adalah I ditambah 2J kurang 3K. Begitu ya. Lalu vektor 2-nya kita punya yaitu 2I dikurang 3K plus, kok kurang 3K sih? Kurang 3J maksud saya, plus K. Nah, oke, ini dia. Maka jika seandainya ini kita kalikan cross, hasilnya terlebih dahulu ya, V1 cross V2 itu hasilnya menjadi ini nanti I cross ini kan 0 ya. Ini ke sini hasilnya minus 3 ya. Minus 3K karena I ke J hasilnya adalah K. Minus 3K. Terus yang ini ke sini tadi minus 3K. Terus ini ke sini tadi hasilnya adalah min J. Sekarang J ke I. J ke I itu hasilnya adalah min K. Nah, berarti ini hasilnya minus 4K. Terus J ke J adalah 0. J ke K hasilnya adalah J ke K I. Berarti 2 kali 1 hasilnya jadi plus 2I. Terus selanjutnya yang si K-nya ini min 3K ke sini. Hasilnya nanti minus 6J. Terus K ke J-nya hasilnya nanti jadi min 9I. Nah, kita jumlahkanlah semua ini. Hasilnya ternyata vektor 1 cross vektor 2-nya itu adalah minus 7I. Terus benar ya, minus 7I ini kan. Terus minus 7J minus 7K. Nah, untuk yang ini nilai daripada vektor 1 tambah vektor 2 hasilnya menjadi akar dari min 7 kuadrat tambah min 7 kuadrat tambah min 7 kuadrat. Nah, hasilnya ini adalah plus minus 7 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pakai yang plus misalkan ya, kita pakai yang positif nih. Nah, kita masuk ke rumus yang ini nih. Berarti nilainya kan kita udah dapat, plus dulu kita pakai 7 akar 3 sama dengan nilai V1. Nilai V1 itu tadi adalah akar 14. Nilai V2 akar 14 dikali sinus daripada tetanya. Maka 7 akar 3 per 14
sama dengan sinus daripada tetanya. Berarti di sini adalah setengah akar 3 adalah sinus dari teta. Teta yang sinusnya setengah akar 3 ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti tetanya itu adalah 60 derajat atau tetanya itu adalah 120 derajat. Kalau yang ini tadi sama kan dengan yang pakai perkalian dotnya ya. Nah, kalau seandainya kita pakai yang negatif nih, berarti negatif 7 akar 3 sama dengan akar 14 dikali akar 14 dikali sinus daripada theta. Berarti ini hasilnya min setengah akar 3 sama dengan sinus theta. Berarti ini berada pada kuadran yang ke 3 dan 4. Berarti tetanya itu adalah 180 plus 60, 240 derajat, atau tetanya sama dengan 360 kurang. Oke, berarti 300 derajat antara ini berdua. Tetapi yang konsisten sama tadi ada dengan yang pakai perkalian dot, sepertinya adalah yang sudutnya 120 ya. 120 dan juga yang 240 bukan? Iya, 120 atau 240. Ini berdua tuh yang bisa. Nah, oke, berarti kita ambil kesimpulan dari sini setelah kita klikkan dia pakai dot dan cross, berarti sudutnya itu adalah 120 derajat, kira-kira seperti itu. Kalau mau kita buat nanti secara vektor, gambarannya itu adalah 1, 2, min 3 itu arahnya ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Nanti arahnya ke Z-nya itu kan minus 3 ke dalam sana ya. Berarti 1 ke kanan, 2 ke atas, 3 ke sana. Berarti seperti ini nanti arahnya. Terus itu vektor 1. Terus vektor 2-nya tadi adalah 2 ke kanan, min 3 ke bawah, 2 ke kanan, 3 ke bawah, 1 ke depan. Berarti bentuknya seperti inilah kurang lebih nanti. Sudutnya di sini nanti katanya adalah 120 derajat. Nah, sudah make sense ya guys. 120 derajat dia. Nah, itu guys. Demikian video kali ini. Thank you semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu di video selanjutnya.